Halo teman-teman semua, kita udah sampai di rumah beliau, seorang baker yang juga dia adalah seorang ustadz. Ingin tahu teman-teman semua siapa dia? Yuk ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum. Waduh, Gimana canggungan. kabarnya Pak De? Alhamdulillah baik. Masuk. Ini Tahu kan siapa dia? Yang sudah kenal pasti tahu, tapi yang belum kenal kita perlu kenalan. Oke? Yuk. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah beliau. Pasti teman-teman sudah tahu kan siapa dia. Tapi yang belum tahu, kita kenalan dulu. Silakan. Dia adalah seorang ustadz juga, tapi juga dia adalah seorang baker yang melalang buana di seluruh Indonesia. Silakan perkenalkan. ya nama saya Sucito Rifai, bisa dipanggil Abah Rifai atau Kang Rifai kalau di Facebook ya. Saya juga seorang biker yang biasa mulai dari motor kecil atau motor besar, biasa berkeliling ke Jawa, Bali, Lombok. Nah, ini salah satu teman kita yang pernah berjumpa di salah satu komunitas juga. Ya, sementara begitu. Ternyata kita sama-sama seorang baker teman-teman. Dari mana, Pak De? Komunitasnya? Komunitas sih ya banyak. Ada dari Kombo, ada dari Ojek Pulsar, ada dari apa itu namanya ROC dan lain sebagainya. Pokoknya banyak lah gitu. Menurut Pak De, baker itu apa sih sebenarnya? Ya baker itu apa ya? Istilahnya salah satu penghobi aja. Jadi orang yang memang dari lahirnya hobi dengan berkendara, akhirnya dia mengatasnamakan dirinya sebagai seorang biker ataupun ya bisa dibilang pecinta daripada kendaraan roda 2. Tapi sekarang juga banyak yang juga pecinta dari apa namanya roda 4, sehingga dari biker itu sendiri menjadi seorang driver. Ya sebenarnya biker itu sebuah hobi yang dimiliki oleh masing-masing kita yang berjiwa berpetualang, sukanya berpetualang sana kemari dalam rangka untuk menikmati kebesaran Allah, yaitu mencintai alam semesta yang ada Beserta keindahannya. konsepnya sebenarnya seperti itu. Artinya kita itu menuju kepada ketauhidan, mengagungkan nama Allah. Makanya saya sekarang tuh membuat ini salah satu buku ini yang saya tulis, yang di dalamnya terdiri dari apa namanya itu makam-makam para aulia. Jadi saya sekarang apa inginnya di dunia baker ini tidak hanya menikmati kecintaan alam, tapi juga mencintai beliau-beliau para aulia ataupun para penyebar daripada agama Islam yang ada di tanah Jawa ini. Karena beliau sudah tidak ada, maka kita datang ke makam-makam beliau. Ini buku yang saya ciptakan di tahun 2022 yang kemarin. Oh, jadi ini buku mengenai perjalanan touring Pak De sekaligus berziarah ke makam-makam para aulia. Betul sekali. Oh, gitu. Oke. Teman-teman dengar itu. Jadi touring itu jangan cuma keliling-keliling, hura-hura, senang-senang, tapi juga harus kita punya tujuan, yaitu berziarah ke makam-makam para aulia. Gitu. Tadi baker sama geng motor komunitas sama geng motor itu perbedaannya apa sih? Oh, sangat berbeda sekali. Kalau saya memahami begini, bahasa saya bahasa yang paling mudah. Kalau biker itu punya duit, kalau geng motor gak punya duit. Oh gitu. Kenapa kok gitu? Kalau geng motor itu kesannya dia membegal ataupun dia berhura-hura membuat sebuah kerusuhan. Tapi kalau biker itu adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh individu ya, yang kemudian menciptakan suasana yang damai. Ya meskipun ada satu dua orang mengatakan biker itu terkesan arogan, ugal-ugalan dan sebagainya. Sebenarnya tidak seperti itu. Itu bagi orang yang sebenarnya juga para biker itu punya jiwa sosial yang tinggi juga ya. luar biasa. Terhadap sesama manusia, teman, dan bahkan orang-orang yang membutuhkan. Oh, betul sekali. Kita juga melakukan
berbagai macam hal sosial, seperti kalau terjadi bencana, terjadi kayak musibah, insya Allah dari komunitas kita kan selalu ada di sana. Mungkin ada orang sakit, ada orang yang membutuhkan bantuan kita, mungkin pembangunan musola, masjid, insya Allah kita juga akan melakukan hal itu demi kemaslahatan daripada sesama manusia. Jadi kalau tadi perbedaan biker dengan geng itu sangat jauh berbeda sekali. Mengenai masjid-masjid, saya pernah dengar teman-teman, kalau beliau ini adalah sebenarnya juga aktivis sosial yang dulu pernah membagi-bagikan apa Pak De? Ya, Bantuan-bantuan apa aja? ya macam-macam. Ya kadang ada bantuan sembako, kemudian kalau di bulan Ramadan kita bagi-bagi iftar atau takjil itu. Ya ada foto-foto video yang dulu pernah kita lakukan, tapi ya kayak enggak perlu untuk kita tunjukkan karena ya apa ya, yang itu hanya sebagai dokumentasi buat kita aja. Kita bangun masjid di mana-mana gitu. Pak De, apa suka dukanya jadi seorang biker itu? Sukanya banyak ya, sukanya banyak. Kita bisa menikmati menikmati keindahan alam semesta. Tentunya kita itu dengan cara seperti itu kita akan ingat kepada Allah yang Maha Kuasa, akan kebesarannya, sehingga kita akan mentauhidkan Allah dengan kemurnian. Itu yang pertama. Itu dari segi suka itu sedikit itu aja. Sebenarnya banyak sekali. Kalau dari dukanya itu ya biker itu biasanya kan ada ya kayak yang namanya ketika trouble di jalan, kemudian kita pas tidak menemukan bengkel atau gimana, itu juga ada rasa duka di situ. Namun enjoy aja. Tapi kalau dipikir itu sudah bawaan, jadi sehingga kita itu tidak merasakan kayak macam keluh kesah, tidak ada. Memang ya sudah jadi niat dari awal gitu loh. Dukanya itu seperti itu. Ya kadang kita ngalami kayak macam kehujanan. Gue pikir takut hujan. Biker kok takut hujan? Nggak boleh. Ya hujan pun kita tetap jalan. Artinya kita kalau memang ada kemampuan untuk berjalan, silahkan kita tetap berjalan. Jika mana tidak, kita perhitungkan dari keselamatan kita. Maka jadi pikirlah yang cerdas yang pertama. Yang kedua, pikir sing duwe duit. Pikir tatak. Jangan jadi biker yang mede kata Pak Ustadz. Jadi dengan cara seperti itulah sehingga kita itu ketika menjadi trouble di jalan, kita itu bisa langsung minggir, bisa istirahat. Tadi kita tidak usah berambisi punya target sampai sana jam sekian sampai sana, tidak usah. Karena kalau adalah kita sedang mengalami trouble, ya kita harus beristirahat dulu, tenangkan pikiran, fresh, baru kita nangani kendaraan kita yang lagi trouble begitu. Tapi selama perjalanan touring kita nggak boleh lupa, jika waktunya sholat 5 waktu ya kita sholat. Karena apa? Karena itu nanti adalah untuk keselamatan kita saat perjalanan. Jadi kalau misalnya sudah waktunya sholat, ya kita tetap sholat, berhenti dan sholat di masjid atau tempat yang bisa digunakan untuk menjalankan sholat ibadah. Begitu teman-teman. Benar Pak? Pasti itu wajib. Kita sebagai orang Islam ada kewajiban yang harus kita tunaikan, diantaranya adalah hablum minallah, ibadah kepada Allah, pengabdian diri kita sebagai hamba kepada Allah. Otomatis ketika kita itu sudah waktunya sholat, misalnya dalam perjalanan dengar azan zuhur ataupun azan asar atau azan apapun, ya kita berhenti sejenak untuk menunaikan ibadah sholat. Oke. Pak De, menurut Anda kendaraan untuk touring itu gimana speknya? Yang racing kah? Atau yang elegan? Ataupun mungkin yang menurut Pak De yang lebih disukai Pak De itu gimana? Kalau saya itu semua kendaraan itu tak buat sama saja ya, dalam artian tanda kutip, yang penting kendaraan itu sehat. Karena gini, sebagai jiwa pikir tidak boleh kita membeda-bedakan spek daripada kendaraan itu sendiri. Misalnya ya
mohon dimaklum karena kita itu dari kalangan kita ada yang baru mampu untuk membeli kendaraan kecil, kemudian menengah dan sampai kelas moge. Moge itu seperti ya ada Harley Davidson kayak motor-motor besar itu. Makanya kita lihat kemampuan kita itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau keenakan kenyamanan ya memang apa namanya ya semua kendaraan itu tergantung dari kita, dari bikernya itu sendiri, tergantung kebutuhan. Gitu. Terus Pak De lebih suka dominan modifikasi yang sport, racing atau touring? Ya kalau saya hobinya touring. Oke. Ya, kalau saya touring, jadi makanya saya suka yang touring. Jadi modifikasi yang pakai apa yang kata orang-orang awam pakai magicom katanya ya. Atau box lebih dikenal anak biker adalah box motor. Nah, saya suka pakai triple box. Oh, triple box. Jadi kanan kiri ada side box, terus kemudian yang tengah belakang ada namanya top box itu. Berat gak sih Pak De sebenarnya pakai seperti itu? Ya tergantung juga, tergantung kendaraannya. Kalau kendaraannya kendaraan besar ya beratnya aja udah berapa kintal itu. Tapi kalau kendaraannya kecil ya tergantung apa ya, enggak seberapa berat. Wong itu terbuat dari plastik kan, itu ringan. Terus kita padukan dengan cc motor yang kita naiki sehingga menjadikan kendaraan itu ya ringan gitu loh. Selain box itu terbuat dari plastik, ada juga yang terbuat dari aluminium ya Pak De ya? Ada. Kalau Jawa Timur dulu pertama kali yang memunculkan namanya panir badak hitam itu ada. Terus ada macam-macam lah, itu namanya panir. Itu dari aluminium ada, dari fiber juga ada gitu. Perjalanan touring Pak De yang paling berkesan dan seru di mana itu? Saya pernah punya pengalaman perjalanan dari sini ke Purbalingga karena waktu itu saya membawa 8 anggota, teman dari Surabaya, dari Sidoarjo. Dari mana? Ke komunitas apa? Komunitas dari motor pulsar waktu itu. Motor pulsar. Kebetulan waktu kita ke Purbalingga, Jawa Tengah, pulangnya itu ada salah satu teman kami yang kesurupan di dalam perjalanan. Ngeri juga ya Pak? Ya itu kebetulan tepatnya kalau tidak salah di daerah Wonosobo di kebun teh. Itu kejadian itu terjadi di sana. Dan alhamdulillah ya dengan atas doa yang kita panjatkan pada Allah, saya sama istri saya waktu itu, karena saya kalau touring itu biasanya selalu ngajak istri saya. Sering-seringnya ngajak istri saya. Ya kita doakan alhamdulillah bisa sembuh. Kalau bahasa populernya sekarang diruqyah. Jadi melakukan ruqyah di dalam perjalanan, alhamdulillah yang namanya gangguan itu bisa terlepas bisa sembuh ya. Dari sekian perjalanan touring Pak De, ada nggak perjalanan yang sekiranya Pak De itu tidak mengeluarkan dana sama sekali, atau mungkin udah ada endorse mungkin endorse? Ya selama ini belum ada ya. Oh belum ada teman-teman. Selama ini belum ada. Kami selalu menyediakan keuangan. Bisa dilihat di Facebook saya. Biasanya saya itu sok pamer duit kadang gitu. Jadi biker itu jangan jadi biker apa ya? Kere? Ya bisa dibilang seperti itu. Tapi saya tidak bilang seperti itu. Artinya beginilah. Seorang biker itu harus berjiwa yang satria, bermental baja. Artinya ojo cengeng, ojo cemen gitu loh. Artinya ya duit lah. Jadi kalau kemana-mana itu ya bawa uang, sehingga kalau mungkin kita perlu makan ya kita bisa ambil uang, kita makan. Mau tidur di hotel monggo, kita bisa beli tiket untuk tidur di hotel. Jadi jangan sampai kita itu mede-mede kepada teman. Tapi kalau jika teman itu ngasih, itu sebenarnya ya sebuah anugerah yang luar biasa juga, ya artinya boleh kita terima pula. Namun ojo jaga nih jorong Jawa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini memang belum dapat sponsor ya, kayak saya sendiri mungkin karena kebutuhan saya tidak bisa merekrut sponsor, sehingga kemanapun saya harus pakai kocek saya sendiri dan tanpa ada sponsor. Jadi saat touring yang perlu dipersiapkan adalah mental, keuangan,
dan juga yang terpenting adalah izin pemirsa teman-teman ya. Ya, yang perlu kesehatan banyak sebenarnya ya. Ya kesehatan, baik kesehatan si bikernya sendiri ataupun kendaraannya. Itu. Ya kalau uang itu pasti. Pokoknya uang itu pasti. Oke. Berarti ini karena berkaitan kesehatan, uang, kendaraannya juga sehat, kemudian tujuan itu juga harus dipersiapkan dari awal. Kita punya tujuan kemana? Ben orang limbung di dalam perjalanan. Kalau punya tujuan itu nyaman. Insya Allah nanti saya Agustus juga akan melakukan perjalanan ke Dieng. Nah, bulan Agustus teman-teman yang punya wilayah Dieng dan sekitarnya yang ingin bertemu dengan beliau langsung aja, oke? Tangkap dan portal. Siap. Pak De, kira-kira siapa teman-teman yang Pak De sekarang sebenarnya pengen dia untuk silaturahmi ke sini ataupun yang pengen sekali ketemu tangan siapa mungkin ada kan? Banyak, kalau teman-teman tuh banyak. Dari Surabaya itu juga ada, ya kan? Dari Magetan ada. Siapa dari Magetan siapa? Ayo sepil. Kalau Magetan dulu teman kita namanya Mas Zainal ya. Mas Zainal. Dengarkan itu Mas Zainal. Surabaya Mas Dwi. Mas Dwi siapa? Oh, Mas Dwi Pelangi ya. Oke. Probolinggo Mas Edi Sugiharto. Mas Edi, ditunggu Mas Edi. Banyak sebenarnya kawan-kawan kita itu dari seluruh Indonesia itu banyak. Dari Sumatera juga banyak, dari Kalimantan juga banyak. Tapi kita tidak bisa nyebut satu persatu. Oke. Oke Pak De, mungkin itu aja yang bisa kita ngobrol-ngobrol kali ini. Kita next ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, siap. Ya, oke teman-teman, begitu dulu kita ngobrolnya bersama Abah Sujito Rifai. Ya kita ngopi-ngopi dulu. Habis ini kita ngopi-ngopi dulu, mau santai-santai dulu. Oke, see you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.